gitu. Gimana lobby political action sendiri gitu kan? Lobby political action sendiri itu adalah ini ya. Jadi ada penempatan gitu kan. Jadi penempatan misalkan kita melihatnya seperti ini. Jadi kita melihatnya secara politis ya. Ketika di legislatif itu mereka ada beberapa pengusaha gitu kan. Ada beberapa pengusaha yang cukup berada gitu kan. Nah, itu adalah bisa jadi adalah salah satu upaya pendekatan gitu ya. Supaya mereka bisa masuk dan bisa dengan mudah mempengaruhi bagaimana kebijakan di legislatif seperti itu. Iya, betul. Jadi ada upaya-upaya. Jadi ada beberapa istilahnya tujuan ya. Salah satunya adalah misal dari partai ya. Misal dari partai. Jadi partai itu kan biasanya mereka mengusung beberapa calon gitu kan. Nah, ada beberapa calon yang dari calon yang berasal dari pengusaha seperti itu. Nah, memang tujuannya adalah supaya apa? Supaya lebih mudah gitu ketika ada kebijakan, misalkan ketika ada kebijakan apa gitu kan terkait dengan bisnis, terkait dengan sesuatu gitu, lebih mudah dalam arti lebih mudah untuk ikut berpengaruh gitu dalam menentukan kebijakan pemerintah seperti itu. Jadi itu namanya salah satunya lobby political action. Nah, ini sangat terlihat sekali ya di kancah perpolitikan di negara kita seperti itu kan. Nah, selanjutnya ini adalah jadi kita ngelihat ya. Jadi fungsi lobby, ternyata fungsi lobby itu sangat banyak sekali. Jadi memang ya fungsi utama sendiri yang saya sebutkan tadi bahwa itu adalah untuk mempengaruhi gitu ya, untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi supaya tidak merugikan gitu kan. Jadi di dalam lobbying itu pasti ada unsur-unsur untuk istilahnya menang gitu ya, untuk menang sendiri gitu ya. Jadi memang ada kepentingan yang memang mereka tujukan gitu kan. Nah, ini adalah salah satu fungsi gitu ya, mempengaruhi pengambilan keputusan seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah menafsirkan opini pejabat. Jadi ketika menafsirkan opini pejabat pemerintah menjadi kebijakan sebuah perusahaan gitu. Jadi pada contohnya itu ketika pejabat gitu misalkan jadi ada sebuah kebijakan misalkan nih menafsirkan gitu ya. Jadi ketika ada pemerintah itu misal dilarang untuk ketika pemerintah itu memberikan statement bahwa pajak barang masuk misalkan kan ada, kalau barang-barang masuk itu kan ada pajaknya, pajak barang masuk akan dikurangin gitu. Jadi ketika pemerintah memberikan statement seperti itu nanti akan berdampak pada kebijakan perusahaan seperti apa gitu. Tunggu sebentar ya, ini ada call me. Bentar ya, saya telepon dulu. Sepertinya tidak bisa, Mbak Ana. Susah nih, Mbak Ana.
kita lanjut ya. Jadi salah satunya seperti itu. Jadi pada akhirnya nanti sebuah kebijakan perusahaan sendiri ada satu, misalkan contoh lagi ya yang lebih relevan gitu ya. Ketika pejabat itu ketika mereka mengeluarkan misalkan minimal upah minimal untuk para pekerja itu adalah 1 juta, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah akan menjadi berdampak pada kebijakan perusahaan gitu, bagaimana perusahaan itu mengaplikasikan statement dari pejabat pemerintah seperti itu. Jadi kebijakan perusahaan mau tidak mau juga akan mengikuti bagaimana statementnya pemerintah seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah memprediksi apa yang terjadi secara hukum gitu. Jadi supaya bisa istilahnya bisa gitu ya, bisa tahu gitu ya apa yang terjadi secara hukum itu, pada contohnya terjadi secara undang-undang seperti itu. Jadi memang ketika misalkan nih ketika melobi gitu ya, kita memprediksi gitu ya, kita dengan ketika melobi gitu kan bisa, misalkan ini adalah lobbying terkait dengan pajak bea cukai gitu, atau pajak tentang bea cukai rokok seperti itu. Nah dengan seperti itu maka bisa memprediksi gitu kan. Jadi dengan lobbying tujuannya supaya pajak bea cukai tidak boleh terlalu mahal seperti itu. Jadi bisa diprediksi seperti itu. Skype susah Mbak Nandi. Masih problem nih sepertinya. Oke, jadi kemudian yang keempat itu adalah menyampaikan informasi tentang ketentuan yang dirasakan oleh perusahaan, organisasi, atau masyarakat seperti itu ya. Jadi lobbying gitu ya. Jadi ketika melakukan lobby itu bisa menyampaikan informasi-informasi yang dirasakan oleh misalkan masyarakat gitu. Terus yang terakhir itu adalah meyakinkan. Nah, ini meyakinkan para pembuat keputusan gitu. Jadi meyakinkan bahwa pelaksanaan peraturan itu membutuhkan waktu untuk pelaziman, atau jadi untuk pelaksanaan peraturan itu membutuhkan waktu. Jadi bisa jadi gitu kan ketika pemerintah itu mengeluarkan statement gitu, mengeluarkan sebuah kebijakan bahwa 3 bulan lagi bulan depan tarif listrik akan naik seperti itu. Nah, dengan lobbying itu bisa meyakinkan gitu ya. Jadi seperti meyakinkan kepada pembuat keputusan bahwa untuk ada usaha untuk mengulur waktu seperti itu. Tunggu sebentar ya teman-teman, ini kayaknya Mbak Ana nggak bisa, iya susah masuk. Bentar ya, Mbak Ana lagi menunggu bus, jadi internetnya nggak terlalu bagus. Ya nggak apa-apa, yuk kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini nih kita menuju ke, setelah kita tahu bahwa lobby gitu kan, setelah kita mengetahui bagaimana lobbying gitu ya, jenis-jenis lobbying seperti apa gitu kan, sekarang kita masuk ke negosiasi gitu. Negosiasi